Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita mulai perkuliahan kita ya. Di sini untuk pertemuan ke-11 ini kita akan membahas dasar dari virtual scripting. Hanya sederhana aja yang akan kita lakukan di sini. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Jadi di bab 11 ini ya kita akan membahas tentang visual scripting. Di sini tentang penerapan visual scripting. Dan kompetensinya adalah mengenal apa itu visual scripting, kemudian memahami cara membuat hello world dengan visual scripting. Jadi yang kita kerjakan simpel saja, hanya menampilkan tulisan hello world di Logger. Jadi tidak menampilkan belum sampai menampilkan di augmented reality, tapi hanya di Logger dulu. Jadi hanya mengenalkan apa itu visual scripting, kemudian konsepnya apakah itu node, kemudian bagaimana menghubungkannya, dan bagaimana menggunakan logika program dalam wujud bagan-bagan visual scripting. Ya, di sini jadi mengenal visual scripting. Nah, visual scripting ini merupakan salah satu cara ya untuk mendefinisikan logika, kemudian interaktivitas dalam lens atau program yang kita kembangkan. Di mana di sini sebenarnya kita sama aja seperti membuat kode program ya, scripting menggunakan kode biasa seperti itu. Hanya saja kita diberikan fasilitas secara visual. Jadi apa yang kita buat programnya itu di sini berupa suatu bagan-bagan yang tinggal dihubungkan satu sama lain. Nah, kemudian untuk scripting ini bisa dilakukan, kalau bagi yang suka program mungkin bisa dilakukan sendiri ya, tidak harus menggunakan visual scripting, tapi menggunakan JavaScript langsung bikin kodenya, kemudian scriptnya diwujudkan dalam satu objek yang bisa menjadi satu program yang memproses dari augmented reality. Tapi visual scripting ini salah satu cara untuk memudahkan bagi seorang yang membuat program untuk menyusun logika program dia dalam wujud suatu bagan-bagan dan kode yang sudah disiapkan. Nah, ini satu hal yang baik yaitu scripting yang kita buat, misalnya Anda membuat sendiri pakai JavaScript, bisa juga digabung dengan node-node visual scripting ini. Jadi campuran ya antara coding manual dengan yang coding yang sudah visual dan sudah disiapkan. Nah, keuntungan untuk visual scripting yang pertama itu sangat bagus untuk belajar memprogram ya, terutama yang bagi orang yang awal pertama kali memprogram. Jadi bagaimana itu membuat program, logikanya seperti apa, kemudian mengenal interaktivitas antara bagian per bagian, proses ke proses dan sebagainya. Jadi di sini fokusnya adalah di logikanya, jadi tidak di sintaksnya, sehingga bagi orang yang pertama kali belajar untuk memprogram itu akan lebih fokus pikirannya ke logikanya, logika alur dari program tersebut. Setelah melakukan proses apa, akan dilakukan apa, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi tidak terlalu fokus ke sintaksnya. Ini kalau perintah ini ngetiknya bagaimana. Gitu. Karena yang namanya scripting, kita tahu bahwa scripting itu bahasanya lebih kaku. Ya. Di mana salah huruf satu saja mungkin tidak akan terproses. Dan bagi bahasa pemrograman yang dia ada sifat case sensitif, jadi case itu berpengaruh antara huruf besar dan huruf kecil, seperti bahasa C++ dan kawan-kawan itu ketika Anda mengetik salah huruf antara besar dan kecil itu maka akan diidentifikasi sebagai hal yang berbeda, sehingga sangat mungkin sekali terjadi kesalahan sintaks hanya masalah sepele itu. Nah, dengan visual scripting ini sudah mengurangi beberapa kerjaan untuk mengetik. Jadi membantu untuk menghindari kesalahan sintaks. Jadi lebih mudah juga untuk melihat aliran logika, kemudian bisa mereuse dari scripting yang sudah dibuat untuk di project yang lain, kemudian berbagi untuk potongan logika ke yang lain. Nah, ya ada kelebihan dan kekurangannya. Antara yang kelebihan ini, kemudian kekurangannya orang yang pakai visual scripting mestinya kendali terhadap sistem jadi agak berkurang ya. Dari program agak berkurang ya, karena dia hanya menggunakan node-node yang sudah disediakan. Meskipun juga di sini disampaikan juga bisa kita kombinasikan ya antara script yang buatan sendiri dengan yang visual node-node dari visual scripting. Jadi sekali lagi disampaikan bahwa di sini bahasa utamanya, jadi bahasa yang jadi dasar natif dari RunStudio ini adalah JavaScript.
Jadi kemarin kita juga sudah menunjukkan ya model script-nya itu seperti apa. Itu adalah script dari JavaScript. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita akan menginisialisasi visual scripting. Kita mau bikin visual scripting ya. Apa yang perlu dimunculkan dulu. Di sini intinya adalah kita akan menggunakan script graph yang akan kita buat dulu resource-nya yang berasal di panel resource. Jadi dari panel resource kita tambahkan atau add new resource, pilih script graph. Kemudian akan muncul sebagai resource script graph. Kemudian akan kalau kita ingin lihat ini tampilan grafnya, script grafnya, bagan-bagan di programnya ini kita lakukan dengan double klik di script graph yang telah kita buat. Kemudian akan muncul ini objeknya. Kemudian untuk menjadikan itu kan baru resource ya, untuk menjadikan objek itu kita membuat objeknya di panel objek, add new object, yaitu objek yang ditambahkan yaitu scene object. Kemudian script graph, resource script graph tadi di drag masuk ke inspektor dari scene object yang baru. Oke, langsung kita tunjukkan aja. Kita cobakan langsung di aplikasi. Nah, ini sudah saya buka untuk menghemat waktu, jadi sudah saya buka untuk project-nya. Di langkah pertama adalah kita menambahkan resource script graph. Di add script graph, klik, nah kemudian akan muncul script graph yang baru. Boleh Anda rename dengan nama yang Anda sukai, tapi sementara ini tidak saya ubah. Kemudian kalau kita ingin melihat tampilan script graph-nya itu seperti apa, ini di double klik saja. Klik 2 kali. Nah, maka akan muncul satu panel baru namanya script graph editor. Yang kiri adalah gambar dari script-nya atau script graph-nya. Yang kanan ini ada kayak semacam inspektor kecil ya, jadi menjelaskan tentang node yang dipilih. Misalnya saya klik ini dan menjelaskan tentang node ini. Yang bawah yang diserahkan. Kemudian sekali lagi dari ini adalah tampilan atau script graph dari resource. Di project belum ada apa-apa, ini nggak ada pengaruhnya sama project karena belum ada di project. Karena project harusnya objek ya, maka harus kita buat objeknya dulu untuk menampung script graph ini. Bisa kita tambahkan add new object atau Anda diklik kanan di bagian panelnya langsung ada create scene object. Bisa Anda rename terserah. Nah, sementara saya rename. Nah, kemudian dipastikan bahwa kita memilih objek ini dulu ya. Jadi inspektornya akan menjelaskan isi dari scene object ini. Nah, kemudian kita isi scene object ini dengan script graph yang mau kita gunakan. Kita drag saja, simpelnya kita drag saja dari panel resources ke inspektor. Nah, otomatis kita sama aja dengan mengimplementasikan resource script graph ini menjadi satu objek. Ini adalah objeknya. Jadi ini tadi tampilan script graph itu masuk ke dalam ini. Objek nomor 0 ini. Dan kita lanjut. Berikutnya tentang penjelasan node script graph. Node itu atau kalau bahasa Indonesianya simpul. Kalau mungkin lebih mudahnya visualnya kan bentuk kotak ya, kita sebut kotaan. Ini adalah node. Node di script graph yang mewakili proses yang dilakukan pada bagian tersebut. Di masing-masing kotak ini adalah satu proses apa yang dilakukan oleh kotak ini masing-masing berbeda-beda. Kemudian ada input dan output nanti untuk satu node. Tapi kita bahas yang ini ada 2 buah node yang otomatis akan muncul ketika kita menginisialisasi atau membuat suatu script graph, yaitu node on awake. Kalau sebelum versi yang sekarang, Lens Studio yang lama itu nama node-nya adalah initialized. Kalau sekarang on awake. Seperti versi yang saya gunakan, yang Anda gunakan juga mungkin itu juga sama, yaitu on awake. Kalau yang lama initialize. Nah, ini kemudian yang satunya lagi update event. Jadi ada 2 node yang standar lah, yang otomatis akan muncul. Ini untuk on awake itu adalah node yang melakukan proses melakukan sesuatu, dan ini dilakukan hanya sekali saja. Jadi dieksekusi hanya sekali saja. Ketika pertama kali
lens dijalankan. Jadi ketika lens Anda jalankan, ini akan men-trigger on awake untuk menjalankan sekali saja. Kalau update event ini dieksekusi setiap frame, jadi setiap kurun waktu tertentu dia akan dieksekusi, dan seterusnya. Jadi berkali-kali untuk update event. Nah ini mungkin kalau skema proses seperti ini mungkin yang sering Anda temui di beberapa program. Jadi ada satu yang inisialisasi atau dijalankan sekali ketika program jalan, kemudian ada satu yang dia kayak iteratif ya, melakukan setiap saat. Nah, kemudian untuk menavigasi dari layar ini bisa menggunakan scroll up untuk zoom in, kemudian scroll down, sorry ini harusnya N, untuk zoom out, kemudian drag dengan klik kanan untuk geser-geser. Itu saya contohkan. Jadi ini kalau kita ingin menavigasi, misalnya terlalu kecil ya mau kita besarkan. Pakai tombol mouse yang scroll itu untuk scroll up, itu untuk mendekatkan atau membesarkan, zoom in. Scroll down itu untuk zoom out atau mengecilkan. Nanti misalnya node-nya sudah sangat banyak sekali, mungkin Anda tertarik untuk mengecilkan. Kalau awal-awal paling lebih suka dibesarkan agar tulisannya jelas. Geser kiri kanan dilakukan dengan ini. Tahan klik kanan kemudian digeser-geser. Misalnya udah banyak sekali, kemudian Anda ingin lihat yang sebelah kanan isinya apa ya, tinggal digeser saja. Ada tulisannya zoom 170%. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang akan kita lakukan di kali ini. Sangat sederhana saja, karena ini pengenalan ya. Kemudian nanti ini masih ada bahasan tentang visual scripting, masih ada 2 kali lagi. Jadi 3 kali kita membahas tentang visual scripting. Yang pertama ini pengenalan yang sangat sederhana. Kemudian kedua nanti ada, dan ketiga ada lagi. Kemudian jadi 3 pertemuan sebelum terakhir ya. Nanti pertemuan terakhir ada lagi dan responsif juga. Nah di sini untuk mencetak tulisan logger. Ini yang kita baru mempunyai 2 buah kayak node ya untuk menjalankan, yang satu on wake, yang satu update event. Kemudian kita akan melakukan sesuatu ya kita bikin node baru. Jadi masukkan node yang baru. Itu caranya letakkan di dalam panel script graph dimanapun itu, yang tidak menumpuki node yang sudah ada ya. Kemudian klik kanan akan muncul menu. Nah pilih add node from library. Jadi nambah node dari library. Jadi dari dari library yang sudah disiapkan. Sehingga Anda tidak perlu ngetik lagi banyak kan karena sudah ada di library. Nah, kemudian ketika ini dipilih nanti akan muncul pilihannya banyak sekali library-nya. Atau ini ibaratnya kayak fungsi. Kita milih fungsi melakukan sesuatu hal. Nah, kalau library kan sudah punya banyak, kayak misalnya contohnya ada suatu fungsi print atau mencetak sesuatu ke logger. Nah, itu sudah ada. Jadi kita tidak perlu ngetik lagi sintaksnya untuk bagaimana untuk mencetak ke logger. Tapi sudah ada, tinggal kita gunakan saja. Makanya itu kita gunakan library. Kemudian untuk mencari node yang dituju ya paling gampang pakai assert saja. Assert kemudian akan terus ketikan kata yang mau dicari, nanti akan muncul di bawah, tinggal pilih saja salah satu. Kemudian setelah dipilih ini, kemudian masukkan tulisan di message-nya. Nah, sampai sini dulu akan kita coba ya. Jadi kita tempatkan mouse di tempat kosong di script graph editor. Klik kanan akan muncul beberapa pilihan. Kita pilih menambahkan node yang berasal dari library atau dari pustaka. Klik saja. Nah, ini ada banyak sekali node yang disiapkan, ada function macam-macamnya. Nggak hanya function juga ada, intinya segala sesuatu proses yang ada di sini. Nah, karena banyak ya akan sulit untuk nyari satu-satu, kelamaan ya, tinggal search saja yang mau dicetak. Misalnya ini kita akan melakukan mencetak tulisan ke logger yang di bawah ini kan. Ada fungsi namanya print.
ada node namanya print. Ini bentuknya function. Nah, jadi wujud suatu sintaks untuk ngetik print ke logger ini jadi satu kotak ini. Jadi enaknya untuk visual scripting ini, jadi nggak perlu ngetik, ya ngetik secara prinsip ya, nanti nggak perlu ngetik, sudah ada, tinggal milih dia akan muncul. Kemudian kita lanjutkan, masukkan tulisan ke dalam parameter message. Anda ingin menampilkan apa? Sebagai contoh ini kan kita mau membuat program yang sangat terkenal yaitu menampilkan tulisan Hello World. Jadi akan kita tuliskan Hello World, kemudian muncul di logger. Ini yang mau dituliskan ditulis saja di message-nya. Jadi sudah disiapkan ini kayak semacam parameter ya. Nah, ini yang kita ketikkan ini angka yang kita munculkan. Hello World. Nah, ini jadi di node-nya ini sudah terlihat bahwa node ini adalah suatu node berupa fungsi print yang akan menampilkan message Hello World. Nah, ini kan dari gambar ini kita bisa membaca, bisa mengirakan, oh jadi ini adalah sintaks di mana akan mengeprint atau menampilkan suatu teks yaitu Hello World ke dalam output standar, yaitu output standarnya adalah logger. Jadi akan muncul di bawah ini. Kemudian lanjut di sini hubungkan node on awake ke node print untuk mencetak sekali saja. Jadi seperti saya disampaikan bahwa on awake itu adalah node yang akan dijalankan sekali saja ketika lens ini dijalankan. Jadi cuma sekali tok dia akan menjalankan. Dihubungkan saja antara ini on awake outputnya ini dengan node print yang inputnya di sini. Nah, di sini muncul tulisan Hello World. Hanya sekali saja di jamnya adalah 11, jam 11 menit ke 19, detik ke 20. Berarti sekali tok. Kalau misalnya nggak jadi mau dihapus ya bisa saja dihapus. Sorry. Klik kanan delete. Oh sorry. Ya, ini jadi kalau mau dihapus ya tinggal di. Intinya di sini untuk on awake ini untuk jalan hanya sekali saja. Kemudian kalau kita lihat berikutnya, hubungkan node update event ke node print jika ingin nampilnya berkali-kali. Jadi kalau update event seperti sampaikan tadi dia akan dijalankan setiap frame ya, setiap kurun waktu tertentu. Jadi akan berkali-kali dijalankan. Coba kita hubungkan saja. Nah, maka akan muncul tulisan Hello World juga. Jadi kalau kita lihat di sini waktunya berganti-ganti ya. Jadi intinya sebenarnya ini dimunculkan berkali-kali karena di sini di setiap kali waktunya berubah ya. Jadi di setiap detik akan muncul, setiap detik muncul dan sebagainya. Dari waktunya jalan terus. Ini intinya berkali-kali. Jadi untuk message seperti itu. Nah, kemudian langsung tugasnya. Tugasnya simpel. Jadi setelah ini Anda mengenal bagaimana itu node dan node di script graph dan sebagainya. Dan contohnya juga cuma sederhana untuk menampilkan tulisan Hello World ke layar. Sekarang tugasnya adalah membuat visual scripting seperti disebut tadi, tapi yang ditampilkan adalah nama dan NPM Anda. Nah, ini diminta juga di hal ini dimasukkan bareng dengan proses trigger face landmark yang sebelumnya kita buat di bab 10. Di bab dulu kita membuat face landmark, kemudian ada trigger yang ketika mulut terbuka atau apapun yang Anda yang gunakan ya. Anda misalnya menggunakan triggernya menggunakan mata yang berkedip dan sebagainya akan melakukan sesuatu ya. Seperti itu ya. Ini ditambahkan di itu visual scripting. Yang akan nampil di logger. Dan di sini ini saya konfirmasi tidak dihubungkan ya. Jadi antara trigger yang di visual scripting dengan proses face landmark-nya tidak dihubungkan bareng. Kita masih terpisah. Jadi belum
betul menghubungkan antara keduanya. Jadi intinya tampilkan visual scripting dengan nama dan MPN Anda. Masukkan itu di dalam project yang sebelumnya telah Anda buat tadi. Nah, begitu antara lain untuk penjelasan singkat untuk masalah visual scripting. Jadi sekali lagi intinya di sini kita akan menggunakan visual scripting, kita semacam kayak membuat program, tapi nggak pakai ngetik terlalu panjang. Jadi kita fokusnya ada di sini logika di script ini. Jadi intinya kita membuat script graph untuk resource-nya, kemudian diwujudkan dalam satu objek ya dengan drag and drop. Kemudian kalau ingin lihat isinya di double klik akan muncul panel script graph editor. Di sini munculnya seperti ini. Ini ada dua node standar yang pasti akan muncul, yaitu on awake yang akan dieksekusi sekali saja ketika aplikasi atau lens ini dijalankan. Kemudian ada satu node lagi yaitu update event yang akan dijalankan setiap frame, jadi berkali-kali. Nah, kemudian ketika kita akan melakukan sesuatu ya Anda buat node. Jadi dengan ini klik kanan, kemudian add node from library, karena kita akan menggunakan library. Ya. Terus pilih apa yang mau dilakukan. Ada macam-macam, entah ini adalah suatu function atau yang lainnya. Misalnya ini adalah print. Pilih untuk add library, kemudian pilih yang print. Nah, ini fungsi print. Jadi untuk ini, kemudian muncul node yang baru. Ini node ini menjalankan suatu proses ya, atau suatu function kalau di dalam program ya. Ada namanya, atasnya seperti apa. Ini wujud ini tanda F dalam kurung X ini berarti function, ini adalah fungsi atau function. Message yang mau ditampilkan di bawahnya ada. Tergantung dari function tersebut, function apa. Ini yang kita contohkan hanya untuk print ya, akan hanya menampilkan tulisan saja. Maka kalau kita klik di node tersebut, di mini viewer lah misalnya. Ini akan muncul apa saja variabel yang dimasukkan, kemudian ada parameter yang standar yang dimasukkan apa. Karena message ya kita masukkan message yang mau ditampilkan dengan print dan maka akan tereksekusi. Kemudian dihubungkan dengan on awake dan update event kalau misalnya akan melakukan proses tersebut, akan menjalankan node tersebut. On awake itu hanya sekali saja, untuk update event akan dilakukan berkali-kali setiap frame. Dan kita lihat di sini kalau setiap frame kan detiknya bergerak terus ya akan menampilkan. Jadi tereksekusi berkali-kali pada pelaksanaan. Nah, mungkin ini untuk intronya. Tugas bisa silakan dicoba, kemudian dikumpulkan seperti biasa di e-learning.